yang saya hormati, setelah Anda melaksanakan atau melakukan kegiatan pengamatan tadi dalam pembelajaran saya, saat ini saya ingin melakukan coaching terhadap Bapak dan Ibu melihat pembelajaran yang saya laksanakan baru saja tadi itu. Oke, yang pertama saya ingin memulai kepada Bapak Adam Basrin Saleh, SPD MPD. Pertanyaan pertama, apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Oke, dalam pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ada proses pembelajaran yang Bapak lakukan dengan menggunakan model Tirta. Tentunya ada beberapa hal yang dapat saya ambil. Yang pertama bahwa model Tirta ini merupakan model pembelajaran yang baru pertama kali saya lihat, dan dari tahap-tahapan yang dilakukan tadi tentunya bisa membuat siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga memang setelah melihat proses pembelajaran tadi, tentunya timbul keinginan saya untuk bagaimana ke depannya model Tirta ini bisa juga saya gunakan, saya pakai dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam kelas. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, setelah pertemuan tadi itu Anda melihat hasil apa yang ingin dicapai? Kalau berbicara hasil, tentunya adalah apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan itu dapat tercapai. Dan pada proses pembelajaran tadi dengan menggunakan model pembelajaran Tirta, dari hasil pengamatan yang bisa saya lihat bahwa memang tujuan yang ingin dicapai itu tentunya dapat tercapai. Kenapa? Karena tadi yang pertama, model Tirta ini bisa mengaktifkan siswa lebih giat dalam proses belajar mengajar, lebih berinteraksi antara guru dan siswa, tentunya dengan siswa dan antar siswa. Kemudian yang berikut, model Tirta tadi ini ya lebih bermakna. Artinya apa? Bahwa siswa diberikan langsung tugas yang dapat dia selesaikan pada saat proses belajar mengajar, sehingga dalam tujuan yang ingin dicapai, siswa langsung dapat merefleksikan atau menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai, karena siswa dalam hal ini langsung menghasilkan produk yang ingin dihasilkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apakah hal terpenting di dalam hidup Bapak saat ini setelah melihat daripada penampilan saya tadi? Oke, kalau berbicara hal terpenting, tentunya saya merasa tertarik dan memiliki keinginan untuk bagaimana kedepannya saya bisa mengikuti jejak yang Bapak Ibu lakukan. Dalam hal ini adalah bagaimana saya bisa kedepannya lulus sebagai calon guru penggerak, sehingga apa yang telah Bapak lakukan selama ini bisa saya ikuti, dan itu akan tentunya menjadi pengalaman yang berharga buat saya ke depannya. Selanjutnya, mimpi apa yang ingin Anda capai setelah melihat tadi hasil penampilan saya pada saat saya mengajar tadi? Kalau berbicara mimpi, ya tentunya saya juga ingin berada di posisi Bapak seperti sekarang ini sebagai calon guru penggerak. Yang dalam pengamatan saya bahwa kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan dalam rangka mengikuti calon guru penggerak ini tentunya dapat memberikan pengalaman, pengetahuan yang lebih luas terhadap pengembangan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi bagi guru. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, setelah Bapak melihat tadi saya melaksanakan pembelajaran tadi, apa hambatan yang dialami dalam proses tadi itu menurut Bapak? Oke, tentunya dalam segala hal tentunya kita tidak lepas dari yang namanya hambatan. Tapi kalau melihat dari tadi proses belajar mengajar yang Bapak lakukan dengan menggunakan model Tirta, hambatan-hambatan yang biasa kita temui
siswa, interaksi siswa itu semuanya dapat teratasi dengan menggunakan model Tirta. Kenapa? Karena dari proses pembelajaran tadi yang saya amati bahwa memang siswa antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tadi Bapak mengatakan bahwa siswa itu sangat antusias. Saya sedikit ingin bertanya lagi, seberapa efektifkah itu menurut Bapak akan berhasil? Kalau berbicara efektivitas itu kan tidak bisa kita ukur dengan secara kuantitatif, tapi dapat kita lihat secara kualitatif, yaitu di mana kita melihat tolak ukur adalah bagaimana siswa berinteraksi dalam proses belajar mengajar, bagaimana siswa merespon tanggapan-tanggapan dari guru, kemudian dan tentunya yang lebih penting adalah bagaimana antusias siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan pada saat proses belajar mengajar dan hasilnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, apa hal pertama yang menurut Bapak penting untuk dilakukan demi mencapai mimpi tadi itu yang Bapak sampaikan? Oke, dalam mencapai mimpi atau tujuan yang ingin kita capai tentunya adalah menempatkan diri kita bagaimana agar kita dapat mencapai tujuan atau mimpi yang kita inginkan. Itu dengan berusaha, berupaya semaksimal mungkin, belajar dan terus belajar bagaimana untuk bisa mencapai tujuan atau mimpi yang ingin kita capai. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan agar bisa mencapai tujuan yang Bapak sampaikan baru saja? Oke, dalam mencapai atau ingin mencapai tujuan itu tentunya ada hal-hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama tentunya berdiskusi terhadap atau kepada orang yang memiliki kompeten terhadap sesuatu tujuan yang kita capai. Dan kemudian tentunya saya akan lebih banyak berdiskusi dengan Bapak yang tentunya dari segi pengalaman. Nah, itu lebih memiliki pengalaman berkaitan dengan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kegiatan calon guru penggerak yang tentunya itu akan menjadi modal saya bagaimana nanti kedepannya untuk bisa mencapai tujuan itu. Iya. Jika ada hambatan yang Bapak temukan, apa saja yang akan Bapak lakukan nanti? Oke, kalau berbicara hambatan, tentunya saya akan lebih banyak berdiskusi kepada teman sejawat, kepada pimpinan, pada orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Dan tentunya saya juga tidak akan lepas dari lebih banyak berdiskusi kepada Bapak yang sebagai calon guru penggerak, yang tentunya karena sudah memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan hambatan-hambatan yang akan saya hadapi ke depannya seperti itu. Iya, Bapak tadi mengatakan bahwa akan berusaha melakukan hal yang serupa. Saya ingin bertanya, apakah penandanya bahwa Bapak dikatakan berhasil itu bagaimana nantinya? Oke, penanda bagaimana kita Dikatakan berhasil adalah tergantung nanti tujuan kita sebenarnya untuk mencapai tujuan itu apa. Kemudian tujuan kita kan sebenarnya salah satunya adalah bagaimana membuat siswa memiliki kompetensi terhadap bidang yang dia tekuni seperti itu. Sehingga penandanya adalah kita memiliki kemampuan untuk bisa mengaplikasikan semua model-model yang telah kita dapatkan, kita peroleh dalam kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar, dan tentunya akan lebih banyak lagi pengalaman yang kita dapat apabila mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Yang di situ kan banyak metode-metode yang bisa kita gunakan, kita kolaborasikan dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga siswa-siswa itu dalam proses belajar mengajarnya akan bisa mencapai kompetensi yang diinginkan, dan tentunya pembelajaran akan lebih bermakna. Oke. Selanjutnya Pak, bantuan apa yang akan dijari ketika untuk mendukung tindakan Bapak tadi itu? Oke, berbicara bantuan tentunya yang pertama kita harus memperoleh dukungan penuh dari pimpinan. Bagaimanapun juga dalam melakukan kegiatan di sekolah tentunya tidak lepas dan tidak bisa kita pungkiri bahwa dukungan dan izin dari pimpinan itu sangat dibutuhkan, karena kedepannya segala sesuatunya kita tidak tahu memiliki hambatan atau apa, sehingga memang hal tersebut
mutlak harus kita penuhi dukungan dari pimpinan. Kemudian yang kedua, tentunya tidak lupa juga dukungan dari teman-teman sejawat, teman-teman guru. Karena bagaimanapun juga dalam proses yang kita lakukan di sekolah, tentunya tidak akan lepas dari bantuan yang diberikan dari Bapak Ibu. Iya. Ketika Bapak misalnya sudah dikatakan melakukan kegiatan dan sudah berhasil, ada 3 hal pertama yang mungkin akan Bapak kerjakan. Kira-kira seperti apa itu yang Bapak itu? 3 hal tadi. Oke, bicara hal apa yang akan saya lakukan, tentunya yang pertama, bagaimana saya bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan apa yang ingin saya capai. Karena informasi ini sangat penting karena menjadi modal kedepannya apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, setelah itu tentunya saya akan lebih banyak lagi berdiskusi terhadap pimpinan, teman guru sejawat berkaitan dengan hambatan-hambatan apa yang saya temui di sekolah, temui dalam proses menuju ke situ. Dan tentunya dari diskusi tersebut akan banyak masukan atau saran bagaimana kita bisa menghadapi hambatan tantangan yang kita peroleh. Kemudian yang berikut, tentunya setelah semua itu kita capai, dan yang terakhir adalah bagaimana apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita ketahui dapat kita aplikasikan ke dalam proses mengajar kita di kelas, sehingga dapat kita salurkan, dapat kita transfer ke peserta didik. Untuk yang terakhir Pak, saya bertanya kepada Bapak, setelah hasil pertemuan kita tadi itu, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan dari semua kegiatan kita tadi. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan pada kesempatan atau waktu pada saat kegiatan pengamatan tadi tentunya adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan model pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, karena model yang Bapak lakukan tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dapat memberikan motivasi, dapat memberikan peningkatan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, dan tentunya itu dapat saya gunakan dan mungkin saya tertarik untuk bisa saya gunakan juga pada proses pembelajaran nanti saya di kelas. Oke, terima kasih apa yang Bapak sudah sampaikan kepada kami. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Rina SPD MPD tentang apa yang dilihat pada saat saya melaksanakan pembelajaran tadi. Tentu pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita tadi? Baik Pak, terima kasih. Harapan saya yang ingin saya capai ketika menyaksikan Bapak tadi mengajar dengan menggunakan metode baru, tentunya ini menjadi referensi baru bagi saya nanti ketika saya mengajar juga di kelas, menggunakan hal-hal yang Bapak lakukan tadi dengan model pembelajaran baru tadi ini di kelas ketika saya mengajar juga nanti. Kemudian kira-kira hasil apa yang ingin kita capai dari pembelajaran dan pertemuan kita ini? Hasil yang saya ingin capai ketika setelah menyaksikan Bapak melaksanakan tadi dengan model pembelajaran baru, hasilnya adalah ada peningkatan motivasi dalam diri saya untuk melakukan proses belajar mengajar di kelas nanti dengan menggunakan metode atau cara Bapak mengajar tadi, karena terus terang ini adalah model pembelajaran yang baru saya lihat dan ini menarik untuk dilaksanakan nanti di dalam kelas. Kira-kira dalam pertemuan kita ini fokus tujuan kita kira-kira seperti apa menurut Ibu? Menurut saya fokus tujuan menyaksikan Bapak melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran baru tadi ini yang pastinya adalah menambah fokusnya adalah lebih mengetahui model pembelajaran Tirta ini bagaimana di dalam kelas nanti kalau misalnya saya gunakan di dalam kelas. Oke. Selanjutnya
agenda yang akan kita diskusikan kira-kira hari ini menurut Ibu apa ya? Menurut saya agenda yang hari ini akan kita diskusikan adalah pastinya berkaitan dengan model pembelajaran Tirta ini. Iya. Bagaimana model pembelajaran Tirta dimulai di dalam kelas, kemudian prosesnya, proses pembelajarannya, dan di akhirnya bagaimana. Selanjutnya Bu, apa hal penting di dalam hidup saat ini setelah melihat daripada penampilan saya? Ya, hal penting yang dalam hidup saya yang saya ingin, hal pentingnya adalah ketika menyaksikan Bapak mengajar dengan model pembelajaran Tirta yang baru saya lihat ini, ada dampak positif di dalam diri saya ketika nanti lagi, saya ulang lagi, mengajar dengan mata pelajaran saya, bisa saya gunakan, saya contoh dari apa-apa yang saya saksikan di yang Bapak lakukan tadi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model Tirta ini. Sekali lagi, kira-kira apa mimpi yang ingin dicapai dari hasil ini? Mimpi atau harapan tentunya yang ingin dicapai dari setelah melihat Bapak, saya bisa lebih mengembangkan diri dalam proses belajar mengajar. Misalnya tadi menggunakan model Tirta yang Bapak contohkan. Kemudian mimpi yang bisa siapa tahu besok lusa bisa mengikuti jejak Bapak di calon guru penggerak ini. Selanjutnya Bu, kira-kira apa hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran saya yang Ibu lihat yang baru saja kami laksanakan? Hambatan yang mungkin karena ini kan namanya model pembelajaran baru. Siswa terbiasa dengan model pembelajaran yang dulu yang seperti kita ketahui. Kemudian ketika diterapkan model pembelajaran seperti yang saya saksikan tadi yang Bapak tampilkan, pastinya ada perubahan, dan perubahan ini tidak mudah karena siswa terbiasa dengan model pembelajaran lama, kemudian dilakukan dengan model pembelajaran baru. Ini mungkin agak menyesuaikan, siswa menyesuaikan diri itu saja. Tetapi kalau lama-kelamaan model pembelajaran ini dilakukan, saya kira akan lancar. Bicara tentang hambatan tadi itu seperti apa yang Ibu sampaikan, tentu ada, dan bagaimana kira-kira Ibu mengatasinya hambatan-hambatan tadi itu? Mengatasi hambatan-hambatan yang tadi itu jelas tidak mudah. Tetapi hal yang perlu kita lakukan pertama, kita perkenalkan untuk diri sendiri sebagai pengajar, mungkin menambah informasi lagi tentang model ini, bagaimana menerapkan ke siswa. Kemudian kalau ke siswanya hambatan ini kita lakukan, mungkin kita kenalkan dulu. Kita perlu kenalkan bahwa model Tirta itu seperti ini, membiasakan siswa seperti ini. Lama-kelamaan hambatan itu saya kira akan lebih mudah, bahkan hilang bagi guru dan siswa. Kira-kira seberapa aktifkah menurut Ibu itu hambatan tadi Ibu laksanakan? Model pembelajaran Tirta. Efektif dan tidaknya itu tergantung lagi bagaimana tergantung kelasnya, karena tidak semua kelas kan sama. Kemudian ketika kalau kita mengukur keefektifan model pembelajaran Tirta ini diterapkan ke dalam kelas, mungkin tidak sama. Tetapi menurut saya ukuran atau tolak ukur dari keefektifan itu ketika siswa sudah mulai nyaman dengan model pembelajaran itu. Saya lihat tadi dari apa yang Bapak tampilkan. Ketika mereka nyaman, maka materi yang menjadi tujuan dasar dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model Tirta ini saya kira akan tercapai dengan mudah, karena situasinya guru nyaman dengan menyampaikan dengan model ini, kemudian siswa pun nyaman menerima materi dengan menggunakan model ini. Saya kira itu akan mencapai tujuan pembelajaran pada akhirnya. Selanjutnya, apa hal pertama yang menurut penting dilakukan demi mencapai mimpi yang seperti Ibu sampaikan tadi? Hal pertama yang menurut saya yang saya harus lakukan ketika akan mencapai mimpi itu, yang pastinya menambah lagi informasi atau pengetahuan tentang model pembelajaran baru ini. Dalam hal ini yang Bapak gunakan tadi itu adalah model pembelajaran Tirta. Menambah informasi, kemudian mengaitkan semua antara model pembelajaran Tirta ini disesuaikan lagi dengan materi, kemudian dengan siswa, sehingga mimpi-mimpi yang tadi kita sudah susun akan selangkah demi selangkah akan bisa kita capai.
menarik sekali tadi apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit bertanya lagi, hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan agar bisa mencapai tujuan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan ini yang pastinya menambah lagi pengetahuan tentang model pembelajaran ini, kemudian berdiskusi dengan teman-teman atau rekan-rekan guru tentang model pembelajaran ini. Bukan hanya model pembelajaran Tirta, tapi ini kan tadi yang Bapak gunakan. Kemudian langkah-langkah atau hal-hal yang akan saya lakukan lagi yaitu pastinya akan bertanya ke Bapak sebagai calon guru penggerak yang pastinya pengalamannya, ilmunya tentang ini lebih daripada kami yang baru memulai. Kemudian jika ada hambatan Ibu temukan, kira-kira bagaimana mengatasi solusi itu? Langkah yang akan dilakukan ketika hambatan itu ada, ya pastinya kita ini menyesuaikan lagi dengan keadaannya. Kalau hambatannya itu misalnya siswa kurang aktif, maka kita cari cara atau formula yang bisa membuat siswa ini tertarik dengan model pembelajaran Tirta yang akan kita laksanakan. Kan dibuat tertarik dulu. Kalau sudah tertarik, maka model ini akan lebih mudah kita terapkan. Selanjutnya kalau misalnya Ibu sudah menerapkan, Ibu sudah berhasil, kira-kira apa penandanya bahwa Ibu dikatakan berhasil? Untuk menandakan bahwa atau tolak ukurnya ini berhasil atau tidak ini model pembelajaran yang diterapkan. Tidak ada ukuran pasti atau tidak bisa kita ukur secara kuantitas ya tentang berhasil dan tidaknya. Tetapi menurut saya berhasilnya metode yang kita terapkan di dalam kelas ketika pertama kita nyaman menyampaikan dengan metode itu, metode Tirta ini, kemudian siswa lebih aktif, lebih produktif terhadap tugas-tugas yang kita berikan, menghasilkan hasil-hasil atau menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan melalui pembelajaran ini. Itu menurut saya keberhasilan. Kemudian yang paling utama juga mereka paham terhadap materi yang kita sampaikan melalui model pembelajaran Tirta yang seperti Bapak tadi gunakan dalam proses pembelajaran tadi. Kira-kira bantuan apa saja yang akan dicari untuk mendukung tindakan Ibu tadi? Apakah ada bantuan atau apa saja menurut Ibu? Bagaimana? Bantuan itu pastinya yang paling utama dari lingkungan sekitar kita. Yang pastinya teman-teman sejawat yang punya pengalaman seperti Bapak, punya pengalaman lebih dari kami, pasti itu bantuan yang Bapak berikan, informasi, saran mungkin yang diberikan kepada kami, kemudian juga tidak lupa kepala sekolah tentunya. Saya kira itu. Kemudian 3 hal pertama yang akan dikerjakan. Kalau menurut Ibu kira-kira apa 3 hal itu? Untuk melaksanakan model pembelajaran yang pertama menurut saya, yang pertama pastinya harus menyiapkan diri dulu. Dalam hal ini menambah informasi atau pengetahuan tentang ini model Tirta bagaimana. Terus yang cocoknya materi ini seperti apa. Itu. Kemudian yang kedua mulai memperkenalkan kepada lingkungan belajar, dalam hal ini siswa di kelas seperti ini. Setelah kemudian ada respon baik, kemudian langsung diterapkan ke proses pembelajaran. Yang tadi seperti saya bilang, kalau ini sudah dikenal, nyaman bagi kita pengajar dan bagi siswa, saya kira model Tirta ini akan semakin baik digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kira-kira tadi itu setelah hasil pertemuan kita, Ibu juga sudah melihat saat saya mengajar, kemudian kita bertemu hari ini. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya adalah menurut saya bahwa belajar untuk lebih meningkatkan cara kita mengajar di kelas dengan menyaksikan tadi apa yang Bapak tampilkan dengan menggunakan model baru, siswa kemudian juga lebih hidup suasananya di kelas. Kesimpulannya adalah kita sebagai pengajar harus lebih banyak menggunakan metode-metode baru dalam proses mengajar yang pastinya tidak harus lepas dari kurikulum. Salah satunya ini model Tirta. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan daripada pemahaman Ibu tentang apa yang telah saya lakukan tadi, dan saya memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas atensi para Bapak dan Ibu telah mendukung daripada kegiatan kami, khususnya saya Suharmin SPD, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Wongedipu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan